pembimbing. Yang ketiga, sambutan ketua kelompok. Yang keempat, ada pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, doa serta penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari dosen pembimbing kami kepada Ibu Munarsi selaku dosen pembimbing pelaksana PKM ini untuk menyampaikan sepatah dua patah. Untuk Ibu Munarsi, saya persilakan tempat dan waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ketua Karang Taruna, betul ya, Dek? Betul, Bu. Halo? Betul, Ya. betul, Ibu. Kemudian kepada para pemuda-pemudi yang sudah hadir pada kegiatan PKM, saya sebagai dosen pendamping dari mahasiswa saya, mohon izin untuk menjalankan kegiatan PKM melalui online, dikarenakan kondisi seperti ini ya. Sholawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan PKM akan dimulai. Semoga kegiatannya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa pula Ibu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pamulang ya. Nanti setelah kegiatan PKM ini jangan lupa tugasnya menyelesaikan laporan, kemudian sertifikat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi. Tapi di luar itu, mohon kegiatan PKM ini sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti skripsi. Marilah kita mengabdi kepada masyarakat, semoga ilmu yang kita punya itu bermanfaat untuk orang banyak dan akan mengalir pahalanya sampai akhirat kelak. Amin. Doa Ibu semoga nanti kalian sukses sampai wisuda nanti ya, dan cita-cita kalian tercapai. Amin. Begitu pula yang semua di sini, semoga dimudahkan urusannya dan apa yang diinginkan tercapai, dan semoga ya, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf kalau agak sinyalnya agak terputus-putus ya. Terima kasih ya dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan dari dosen pembimbing kami. Terima kasih Bu Munarsi atas sambutannya. Untuk ya, acara ketiga adalah sambutan ketua kelompok kami. Untuk Mas Andi Setiawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Munarsi, Sarjana Sastra Magister Manajemen selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ketua dan Pembina Majelis Ta'lim As-Salafiyah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman semua dari Majelis Ta'lim As-Salafiyah.
Dan yang saya hormati juga teman-teman dari panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan ini dalam acara meningkatkan kemampuan ekonomi skala prioritas pada generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Sholawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta PKM pada hari ini. PKM ini memiliki tema meningkatkan kemampuan ekonomi skala prioritas pada generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Tujuannya yaitu untuk membantu mengatur keuangan sehari-hari agar lebih efisien dan lebih tertata. Di masa pandemi seperti ini, banyak masalah baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dari sekian banyak masalah, salah satunya yaitu masalah di bidang keuangan. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa membantu dan menjadi solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah keuangan yang sering dihadapi. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan mendengar dari narasumber Saudara Ade Faisal sebagai pembicara kita hari ini. Saya pribadi sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga PKM ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti PKM untuk para peserta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Andi atas sambutannya. Lanjut, untuk acara keempat adalah pemaparan materi yang akan dibawakan dengan Mas Ade Faisal. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada Saudari Regita Sakina selaku Master of Ceremony yang telah memberikan waktu kepada saya untuk saya memaparkan materi kita belajar bersama tentang meningkatkan kemampuan ilmu ekonomi skala prioritas pada generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Presentasi ini kami persembahkan dalam rangkaian acara pengabdian kepada masyarakat Universitas Pamulang yang bekerja sama dengan keorganisasian Islam yakni Majelis Ta'lim As-Salafiyah Depok, Jawa Barat. Kelompok kami terdiri daripada 5 orang anggota yang mana tadi telah disampaikan sambutan dari dosen kami, yaitu dosen pembimbing kami, Ibu Munarsi, Sarjana Sastra Magister Manajemen. Kemudian dilanjut oleh ketua kelompok kami, yaitu Saudara Andi Setiawan selaku ketua daripada kegiatan PKM ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh saya pribadi yang diamanahkan untuk menjadi moderator sekaligus narasumber untuk berjalannya acara ini. Baik, selanjutnya bisa langsung saya mulai, teman-teman. Bisa. Bisa. Ya, bisa. Siap.
Oke, baik. Mungkin sedikit delay ya. Mohon maaf kalau ada sedikit delay, gangguan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan jaringannya semuanya stabil ya, nggak ada kendala apapun gitu. Oke, baik. Saya langsung memulai pemaparan materi. Mohon untuk teman-teman yang belum mematikan speakernya atau audionya, diharapkan matikan audionya terlebih dahulu. Dan jika yang ingin menampilkan gambar, dipersilakan. Saya akan memaparkan materi dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang diatur oleh narasumber moderator, yaitu Saudari Tris Namirdeli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mulai pemaparan materi. Skala prioritas. Oke, baik, saudara-saudara semuanya, pemuda-pemudi yang saya hormati. Di sini kami akan memulai pemaparan materi dari mulai pengertian skala prioritas. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui apa itu skala prioritas. Maka dari itu, saya di sini ingin mengingatkan kembali, kita belajar bersama, kita diskusi untuk kita lebih paham lagi apa itu skala prioritas. Ya teman-teman, skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Nah, kesimpulannya bahwa skala prioritas ini adalah susunannya atau daftar tingkat kebutuhan seseorang. Yang mana kebutuhan ini merupakan salah satu masalah yang utama pada diri setiap manusia. Karena ada manusia atau ada orang yang sangat mengalami kesulitan dalam mengatur kebutuhannya sehari-hari karena tidak mencatat atau tidak menyusun daftar kebutuhannya secara baik. Lanjut. Manfaat skala prioritas. Ya. Bahwa skala prioritas ini sangat bermanfaat teman-teman bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini berhubungan dengan mengatur keuangan kita. Apalagi di masa sulit ini. Pasti teman-teman beberapa ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami pengurangan kerja, ada yang mengalami bahkan pemecatan, ada yang mengalami masalah-masalah pekerjaan, ya sulit mencari kerja atau lain-lain. Dan sekalinya ada pekerjaan yang mungkin benefitnya tidak yang teman-teman harapkan gitu, tidak sesuai harapan. Nah, di sini ya manfaatnya teman-teman dalam menyusun skala prioritas itu sangat membantu kita dalam mengelola keuangan. Dengan mengelola keuangan secara bijak, maka setiap kebutuhan yang bersifat urgent dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. Selain itu, mengelola keuangan dengan bijak dapat membiasakan Anda untuk hidup teratur, hemat, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ini bukannya suatu catatan yang wah, ini berarti kita dituntut menjadi orang yang hemat, berarti kita dituntut untuk menjadi orang yang pelit, berarti kita dituntut untuk menjadi orang yang ribet. Enggak. Bahwa
pencatatan skala prioritas justru menjadikan Anda bijak. Ingat ya, bukannya Anda hemat, tapi Anda bijak. Ya, Anda bijak. Nah, dari kebijakan Anda mengatur keuangan, nah nanti hemat itu, hemat dan melakukan pengeluaran yang kebutuhan hingga merencanakan masa depan itu jadi lebih teratur gitu. Dan bukan pelit juga. Ada orang yang bilang, wah dia tuh orangnya sangat perhitungan karena apa-apa dihitung, apa-apa dihitung. Tidak, justru dia adalah orang yang bijak dalam mengatur keuangannya. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, mengapa membuat skala prioritas itu penting? Nah, ini salah satu fungsinya ya, fungsi daripada skala prioritas. Yaitu yang pertama, skala prioritas itu merupakan dasar dari segala tindakan, teman-teman. Saat menjalankan berbagai rutinitas, ya, kamu pasti bisa membedakan mana yang bisa dinomorduakan dan mana yang bisa didahulukan gitu. Nah, ini ya yang tadi saya bilang. Nah, melalui skala prioritas, maka kamu bisa tahu apa saja yang perlu dilakukan dengan urutan beserta tujuan yang jelas. Nah, di sini kan kita mengetahui bersama bahwa kebutuhan kita sehari-hari yaitu yang terpenting sandang, pangan, dan papan. Nah, maksud daripada fungsi skala prioritas yang pertama yaitu agar Anda bisa ya menilai atau Anda bisa melakukan yang terbaik dalam kebutuhan Anda. Anda tidak bisa mendahulukan membeli mobil, ini seanalogi ya. Anda tidak bisa mendahulukan beli mobil, sedangkan Anda merelakan Anda tidak makan, gitu loh. Nah, jadi mana yang lebih didahulukan? Membeli mobil atau kita makan sehari-hari? Pasti kita memilih makan kan. Nah, itu dialah. Itulah orang yang bijak. Jadi ada keinginan-keinginan yang harus ditahan terlebih dahulu gitu. Karena kenapa? Karena di situ kita belum mempunyai kemampuan. Nah, sedangkan ketiga pokok kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, ini belum terpenuhi. Jadi untuk ya merealisasikan keinginan, kita harus mengutamakan tiga ya kebutuhan pokok kita dulu, yaitu sandang, pangan, papan. Yang lain di nomor 2-in dulu, begitu teman-teman. Nah, yang kedua, membantu tetap fokus. Ya, saking banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari, terkadang bisa membuat fokus kita itu terpecah. Sehingga kita pun dilanda kebingungan dan kehabisan akal ya. Namun hal ini akan terjadi ketika kita memiliki prioritas. Dengan skala prioritas, kita bakal tetap fokus untuk mengerjakan tugas yang penting dan mengesampingkan atau bahkan menunda hal yang tidak penting. Gitu. Jadi, untuk hal-hal yang tidak penting di masa-masa sulit seperti ini, ya teman-teman ya contohnya kalau misalkan kita bisa makan di rumah atau bisa kita masak di rumah, itu lebih baik daripada kita dengan bermewah-mewahan, dengan gaya-gayaan gitu, kita ke kafe, kita ke restoran mahal, yang padahal kita nggak mampu gitu. Jadi di sini skala prioritas mengajarkan bahwa apa adanya aja lah gitu. Kita sesuai realita keuangan kita gitu. Agar apa? Agar kita menghindari minus di setiap bulannya gitu loh. Jadi kita bergaya sesuai dengan kapasitas kita gitu. Itu bahasa anak mudanya ya gitu. Karena di sini audiensnya anak muda, jadi pembawaan saya ya dengan bahasa anak-anak muda gitu. Oke. Nah, yang ketiga, prioritas menjadi tolak ukur pencapaian pribadi. Kita sangat disarankan untuk membuat daftar prioritas ya teman-teman yang wajib dilakukan meraih kesuksesan dalam mengejar mimpi-mimpi yang tertunda. Daftar ya penyelesaian prioritas tersebut bisa kamu jadikan tolak ukur
pencapaian menuju mimpi terbesar dalam hidup. Apa artinya ini? Nah, artinya kita ini membuat daftar prioritas kita, contoh gini. Kita ingin membeli rumah atau kita beli motor ya. Atau kita ingin beli sepeda motor, teman-teman. Apa yang dilakukan teman-teman? Kebanyakan kita kredit, ya kan? Ya, kebanyakan kita mungkin ya melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan tujuan cita-cita besar kita, gitu. Nah, cita-cita besar kita yang ingin kita wujudkan, contoh salah satunya yaitu beli motor. Kita bisa ya menabung dulu, teman-teman. Inilah yang dimaksud prioritas. Karena jika dibandingkan teman-teman membeli sepeda motor secara kredit dengan teman-teman menabung terlebih dahulu, itu lebih untung menabung loh, ya kan? Nah, yang kita ketahui bersama, kalau misalkan kita kredit, itu ada bunganya, itu ada ya dan lain-lainnya. Tapi kalau kita menabung sabar ya, intinya sabar gitu. Jadi prioritas yang mana dulu nih yang kita prioritasin kan gitu. Ya, jadi langkah indahnya kita tahan dulu nih untuk cita-cita besar kita begitu. Atau mungkin kita investasiin uangnya daripada kita nyicil motor tapi kita investasiin gitu loh. Kita sama-sama belajar ya. Seperti itu memang susah kalau tidak dibiasakan gitu. Yang penting kalau memang itu mendesak ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan wah, kalau kita nggak punya sepeda motor, kita untuk menunjang kegiatan sehari-hari kita susah loh. Kita kan kerja nih, gitu. Ya boleh aja, asalkan prioritas kita itu sudah terpenuhi dan bisa diatur gitu. Next. Nah, teman-teman, mungkin di sini kita masih masih belum percaya. Aduh, penting nggak sih mengatur keuangan itu? Ya kan? Biasa aja lah, mengalir aja. Tok rezeki itu nggak kemana, kan gitu. Ya memang rezeki nggak kemana, tapi rezeki bisa kemana-mana kalau misalkan kitanya tidak ya kan? Kitanya tidak bisa mengatur dengan baik, ya kan? Rezeki itu titipan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah gunain, ya bisa aja kita malah jadi terjerumus gitu. Tapi kalau misalkan kita ya bisa menggunakan titipan dari Allah itu, yaitu uang itu ya, rezeki kita itu yang berupa uang, itu ya mudah-mudahan ya kita bisa lebih baik depannya dan rezeki kita tuh lebih keuangan itu lebih stabil gitu. Nah, di sini saya dapat video dari salah satu konsultan yang bergerak di bidang keuangan. Saya dapat video ini untuk sebagai motivasi kepada teman-teman agar kita sadar bahwa seberapa penting sih mengatur keuangan. Nah, di sini ada perbedaan. Mohon berkenan teman-teman, saya putarkan videonya. Tapi jika misalkan tidak ada suaranya, mohon di komen ya, biar saya tahu gitu. Oke, saya putar teman-teman. Mohon dilihat, ini menarik banget. Oke, baik teman-teman. Suaranya ada nggak? Nggak ada. Oke, bentar ya, bentar. Ini terkadang di di Zoom ini dia nggak support di PowerPoint, jadi kita harus bukanya langsung gitu. Bentar ya teman-teman.
Ada suaranya, Rek? Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah, dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama... Mau jalan? Enggak ada video. Bentar. Sini, kan? Boleh nggak? Teman-teman, gimana? Suaranya ada nggak? Bentar ya. Gimana? Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja... Ada. Ada. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah, dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama bekerja keras, dan mereka menempati jabatan yang cukup penting, serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru, sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin. Anda perlu bantuan dalam merencanakan keuangan Anda. Samuel Asset Management siap menjadi mitra dalam merencanakan dan mewujudkan impian Anda. Oke, baik teman-teman.
itulah salah satu video yang saya dapat dari salah satu konsultan manajemen keuangan ya. Nah, jadi di sini ada menarik ya. Di sini ada 2 orang sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman ini dia pendapatannya sama, gajinya sama, dan bekerja di tempat yang sama. Tetapi dengan gaji yang lumayan besar, Andri ini malah memilih kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu, yang tadi saya bilang, yang harusnya nomor 2 dijadikan nomor 1 oleh dia. Dia nggak punya mimpi besar. Andri punya sebenarnya mimpi besar untuk punya apartemen dan lain-lain, tapi dia nggak sabar. Dia nggak kesabaran. Karena kenapa? Dia megang uang. Dia mempunyai uang. Sedangkan si Firman, dia lebih memilih investasi uangnya. Dia lebih memilih ngekos. Dia nggak tinggal di apartemen, dia tinggal di kos-kosan. Kemudian Firman ini memiliki catatan keuangan yang baik, sedangkan Andri dia ya berantakan. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa skala prioritas itu sangat penting, teman-teman. Memang mungkin teman-teman gajinya besar atau pendapatannya besar, atau mungkin ya cukup lah. Tapi kalau misalkan gaya hidup teman-teman yang konsumtif, itu bisa menjerumuskan teman-teman ke jurang ya minus nanti di akhir bulan gitu loh. Nah, si Andri ini di hari tuanya dia malah nggak punya apa-apa. Dia malah bingung, ya kan? Karena kenapa? Dia nggak mengatur keuangannya dengan baik. Sedangkan Firman, ya kan, setelah menikah, punya anak, di masa tuanya punya duit lagi, gitu. Karena kenapa? Ini jangka panjang, teman-teman. Sekali lagi yang saya bilang, ya, kita bukan mengajarkan untuk menjadi pribadi yang perhitungan, tidak. Ya kan, tidak sama sekali. Memang rezeki, ya kan, jodoh dan lain-lain itu memang sudah diatur. Tapi ya kan, kalau misalkan nasib kita mungkin ya menjadi orang yang tidak beruntung gitu, kalau kita nggak mau merubah nasib kita sendiri, ya nggak bakalan gitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berusaha gitu. Nah, berusaha dalam arti apa? Kalau kita belum memiliki pendapatan, ya kita berusaha untuk mempunyai pendapatan. Kalau kita udah punya pendapatan, kita berusaha untuk mengatur yang dengan sebaik-baiknya. Kan begitu. Nah, masalah keuangan memang menjadi salah satu masalah besar ya, teman-teman, pada generasi sekarang nih ya, terutama anak muda ya. Ya mungkin kita konteksnya anak muda ya. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu kita lihat ya di di kota-kota besar lah gitu, bisa dibilang. Mereka lebih mementingkan gaya, teman-teman. Ya kan, mohon maaf nih, yang zaman sekarang nih sedang dibahas ya. Misal contoh, mereka itu lebih mementingkan kebutuhan kendaraannya itu yang mewah-mewah, ya kan. Kendaraan yang mewah, sepeda motor mewah, mobil mewah, nongkrong di tempat yang mewah, mainnya bersama teman-teman yang mewah, semuanya serba mewah. Padahal itu bukan harta mereka, itu harta orang tua mereka yang sewaktu-waktu kita tidak tahu, ya kan, apakah orang tuanya itu mengatur harta dengan baik, kan gitu. Nah, jika itu harta dia, ya kan, tapi sebenarnya yang ini nyata ya, real terjadi, ya kan. Ya, mohon maaf, mungkin keluarganya di rumah ya masih bisa dikatakan kurang sejahtera. Karena kenapa? Ya dia cuma mementingkan kehidupannya sendiri, bergaya di depan teman-temannya. Tujuannya bukan jangka panjang, tujuannya itu jangka pendek, yaitu kepuasan pribadi yang mengharapkan
yang mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, gitu. Jadi teman-teman dari cerita Andri dan Firman ini dapat kita simpulkan ya bahwa setiap kebutuhan atau setiap kegiatan kita yang kita rencanakan dengan baik, yang kita kelola dengan baik, ya kita manajemen dengan sebaik-baiknya, terutama skala prioritas ini. Insya Allah teman-teman bakal berkecukupan gitu. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, teman-teman bisa milih mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus dinomorduakan gitu loh. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama yaitu faktor pendapatan. Ya, perbedaan jumlah pendapatan membuat setiap individu memiliki alternatif pilihan yang berbeda. Semakin besar jumlah pendapatan akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar alternatif yang lebih tinggi. Oke, teman-teman, masih semangat gak nih kira-kira? Semangat. Ya, masih lanjutin. Siap. Ya, semangat. Oke, nah saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah di sini ya kita membicarakan hal-hal yang kita kita merasakan kejadian ya, kita secara real fakta. Ketika teman-teman mempunyai uang 1 juta rupiah di bulan ini, pastinya kebutuhan teman-teman ya mungkin ya cukup untuk itu aja. Tapi begitu di bulan selanjutnya, teman-teman mempunyai uang 5 juta, pasti ya kan, kebutuhan teman-teman tuh alternatifnya semakin tinggi gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi? Ya, salah satu faktornya yaitu faktor keinginan. Ya, teman-teman ketika kebutuhan teman-teman sandang, pangan, papan, ya kan, makanan, pakaian, rumah tempat tinggal teman-teman udah ada, semua udah terpenuhi. Ya udah mau ngapain lagi? Teman-teman mikirnya keinginan. Dan sebenarnya keinginan itu semuanya jangka pendek. Ya kan? Coba andai kata jika teman-teman di bulan pertama memiliki uang 1 juta rupiah dan itu cukup untuk 1 bulan. Nah, tapi kemudian di bulan kedua teman-teman memiliki uang 5 juta rupiah. Nah, cukup juga 5 juta, tapi habis. Perbedaannya apa? Persamaannya dulu deh. Persamaannya itu apa? Sama-sama cukup. Bulan pertama 1 juta cukup, bulan kedua 5 juta cukup. Tapi kenapa? Di bulan kedua kok 5 juta cukup? Harusnya 5 juta lebih. Gitu. Nah, jadi boleh aja teman-teman membelanjakan uangnya itu untuk keinginan, tapi ingat, kita punya jangka panjang. Kita nih anak muda, ya, kita harus menyisihkan uang kita itu untuk pendidikan ya, teman-teman, terutama tuh untuk pendidikan, untuk nanti ke depannya mungkin teman-teman, ya kan, untuk pernikahan teman-teman, ya kan, dan lebih hebat lagi, teman-teman bisa menabung dan berinvestasi. Jadi di bulan pertama dan bulan kedua harusnya ada perbedaan, jangan sama-sama cukup. Harusnya bulan kedua itu lebih. Lebihnya untuk apa? Dialokasikan untuk yang tadi tuh. Ya kan? Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk nanti pernikahan teman-teman yang umurnya sudah produktif semua, ya kan? Nah, itu jadi nggak pusing begitu. Itu namanya jangka panjang, ya kan? Mengatur keuangan dalam jangka panjang. Yang kedua, status atau peran dalam masyarakat. Perbedaan peran dalam masyarakat menyebabkan perbedaan prioritas alternatif. Contohnya, alternatif yang diprioritaskan oleh kepala desa di mana keuangannya mungkin lebih banyak. Berbeda dengan pedagang kaki lima di mana keuangannya mungkin relatif lebih kecil. Ya, ini status sosial ya.
status sosial. Yang namanya kepala desa itu, ya dia malu lah kalau misalkan kemana-mana naik mobil. Nah ini yang dimaksud, ya salah satu analogi ya. Dia malu kalau nggak naik mobil gitu maksudnya. Ya kan, sedangkan rakyatnya itu punya motor, kalau bisa dia lebih gitu. Karena kenapa? Wah, saya kepala desa, masa saya lebih miskin daripada rakyat saya? Ini analogi ya, ini analogi. Saya nggak tahu kejadiannya itu di real kayak gimana, tapi kayak seperti itu sih, gitu ya. Jadi analogi, jadi kebutuhan seorang yang mempunyai status sosial di masyarakat ya, yang bisa dibilang ya kepala desa atau mungkin lurah, camat, wali kota, ya, dan mungkin orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti apa. Contohnya misalkan dia adalah seorang yang dipandang tokoh masyarakat, itu pasti prioritasnya beda. Dalam segi sandang, pangan, papan biasanya beda, ya kan? Dari pakaiannya biasanya berbeda, dia lebih bagus. Nah, makanannya biasanya lebih enak, rumahnya biasanya lebih gede daripada lingkungan masyarakat. Itu sebenarnya wajar-wajar aja ya. Karena kenapa? Karena di situ status atau perannya di situ adalah sebagai apa namanya itu, peran dalam masyarakatnya itu ada, yaitu sebagai tokoh masyarakat atau pimpinan daripada masyarakat tersebut, yang mana wajar-wajar aja kalau misalkan dia memiliki kebutuhan yang lebih daripada masyarakatnya gitu. Karena apa? Karena ya biar ada wibawanya juga gitu. Ada standar kepemimpinan. Kayak misalkan contoh, saya beri contoh pada DPR ya. Ini bukan suatu kritik ya, tapi ini memang ini tuh ada gitu. Status atau peran dalam masyarakat ini memang ada dan mempengaruhi ya kebutuhan sehari-harinya. Yang pertama, anggota DPR itu banyak ya, banyak sekali tunjangan-tunjangan ya. Ya kan, seperti fasilitas rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, itu kenapa? Karena itu adalah status atau peran dia di dalam, ini skupnya negara ya, atau dalam perwakilan daerah, begitu. Jadi memang ada gitu. Kayak misalkan teman-teman misalkan teman-teman di YouTube nih ya kan, jadi YouTuber nih. Jadi YouTuber, teman-teman viral, banyak screen cap-nya tuh, subscribernya banyak ya kan, dan sudah menghasilkan uang dari situ. Nah, begitu teman-teman datang ke lingkungan masyarakat yang teman-teman ada di situ dulu gitu, dengan sekarang menjadi seorang yang terkenal, itu beda loh. Itu beda. Pasti dari segi bahasanya bisa beda, dari segi ekonominya bisa beda, pakaiannya juga bisa beda, dan lain-lain gitu teman-teman. Dan yang ketiga, pendapatan. Perbedaan jumlah pendapatan membuat setiap individu memiliki alternatif pilihan yang berbeda. Semakin besar jumlah pendapatan akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar alternatif yang lebih tinggi. Ya, jadi pendapatan tinggi dan rendah itu membuat perbedaan di setiap individu ya, memiliki alternatif pilihan yang berbeda gitu. Ya, jadi pendapatannya yang lebih kecil mungkin kebutuhannya harusnya lebih kecil, jangan lebih besar. Tapi yang pendapatan lebih besar, wajar-wajar aja kalau dia kebutuhan lebih besar, asalkan prioritasnya sudah terpenuhi gitu. Di sini status atau peran dalam masyarakat ya, yang tadi tuh yang saya bilang. Ya. Kemudian status peran dalam keluarga. Seorang kakak seorang kakak yang sekolah di bangku SMA tentunya beda ya kan, uang sakunya dengan adiknya yang duduk di sekolah dasar gitu. Itu analogi sederhananya gitu. Jadi peran dalam keluarga itu memang ada, dan sebagai calon kepala keluarga nih teman-teman harus bisa ya untuk mengatur keuangan dalam lingkup keluarga gitu. Ya. Di sini seorang kepala keluarga memiliki prioritas alternatif yang berbeda dengan anak-anaknya ya. Terutama ibu bapaknya ini nih, ya tentu beda kebutuhannya sama anaknya. Maka dari itu bagaimana caranya agar terpenuhi, susunlah dengan baik skala prioritasnya. Nah, di sini ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi akan memiliki prioritas
Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tinggal di lingkungan real estate ya, perumahan-perumahan besar, ya pasti mau nggak mau, ya kan mengikuti adat atau tingkat ekonomi yang apa namanya itu memiliki kesamaan setara gitu. Dan kemudian teman-teman kalau misalkan teman-teman di ruang lingkup yang ekonominya rendah, ya mohon maaf ya harus bisa mengikuti. Karena kenapa? Di situ nanti dikhawatirkan akan menjadi kesenjangan sosial. Baiknya teman-teman berada di mana teman-teman berada di lingkungan itu memiliki suatu manfaat di lingkungan tersebut, ya kan? Kalau misalkan ada hal-hal tidak baik, kesenjangan sosial dan lain-lain, bagaimana caranya agar meningkatkan ekonominya, agar menghapuskan kesenjangan sosial, agar menghapuskan kecemburuan sosial, itu bagaimana? Itu sebenarnya tugas anak-anak muda tuh. Nah, kemudian 10 cara menyusun. Nah, skala prioritas. Yang pertama tingkat urgensi. Ya, teman-teman ingat yang penting yang mana nih ya? Ingat itu ya, yang pertama tuh. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki, ya kan? Kalau ada kesempatan untuk teman-teman untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi itu nggak apa-apa, asalkan prioritasnya itu terpenuhi ya. Terus yang ketiga, pertimbangan masa depan. Yang tadi saya bilang, kita bakal menikah, kita bakal punya anak, kita ingin punya rumah, kita ingin hidup kita indah gitu loh, ya. Dalam arti bukan kita gila uang, bukan. Ini memanajemen ya. Itu harus dipertimbangkan teman-teman. Yang artinya ya kita tidak lupa bersedekah juga. Jangan karena kita wah saya harus memanajemen keuangan dengan baik, maka dari itu saya mengurangi pengeluaran. Akhirnya tuh zakatnya enggak, sedekahnya enggak, apanya enggak, itu salah ya. Justru dengan sedekah itulah yang menjadi harta kita berharga, harta kita berkah gitu. Wah, berkah itu maknanya besar. Terus kemampuan diri ya. Teman-teman jangan maksain. Kalau misalkan tidak bisa bergaya mengikuti zaman sekarang ini yang lebih kacau banget nih, jangan diikutin deh kalau misalkan nggak bisa gitu. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus punya HP mahal, harus punya kendaraan mewah. Udah deh, lupain dulu. Kita yang tahu diri kita, yang tahu kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Perimbangan dalam berbelanja. Ya teman-teman, jadi belanja itu tadi ya, yang penting-penting aja dulu, yang sandang pangan papan gitu loh. Yang lainnya keinginan nanti aja dulu. Nah, kemudian di sini ada nomor 6, tempat yang tepat. Kita harus bisa menempatkan sesuatu di tempat yang tepat ya, teman-teman. Kemudian waktu yang tepat. Nah, kita di masa muda ini kita ada waktu yang tepat untuk kita mengatur keuangan gitu. Karena kita sudah memiliki penghasilan dan kita bisa mengalokasikannya kemana kita mau gitu. Kemudian yang nomor 8, harga yang tepat. Teman-teman kalau beli barang jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Wah, ini barangnya murah, nggak mau beli Jangan kayak gitu. Kita harus tahu harga yang sesuai dengan dompet kita yang mana gitu. Ini sehari-hari banget nih. Terus mutu yang tepat. Jika kita membeli barang, pastikan itu jangka panjang ya. Atau mungkin contoh gini, kalau kita mau beli sepatu, jangan kita jangan kita hanya melihat wah sepatunya bagus padahal mutunya tidak bagus. Itu sebenarnya akan merugikan kita di masa yang mendatang gitu. Terus jumlah yang tepat. Nah, teman-teman kalau punya uang 5 juta ya alokasiin untuk sebulan tuh 5 juta, bisa biasain. Atau sebulan 1 juta, ya bagaimana caranya? Gitu loh. Skala prioritas itu begitu. Bagaimana caranya biar cukup sampai sebulan 1 juta. Bagaimana caranya nih? Itu adalah suatu sebenarnya berat banget sih, tapi strategi loh itu. Kemudian macam-macam kebutuhan menurut tingkatannya. Kebutuhan primer yang pertama ya. Terus yang kedua ada kebutuhan sekunder dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ya, primer itu yaitu sandang pangan papan, itu harus didahulukan. Yang kedua sekunder yaitu hiburan, itu di nomor 2-kan. Yang ketiga tersier itu barang-barang mewah ya, perhiasan dan lain-lain. Kalau misalkan memang belum cukup, jangan. Terus kebutuhan primer harus dipenuhi sebab bila tidak manusia akan kesulitan dalam bertahan hidup. Ya, kalau teman-teman nggak makan, nggak pakai baju, ya kan, nggak punya tempat tinggal, sulit gak tuh hidup? Sulit banget. Maka dari itu utamain yang itu. Terus yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan
yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat menjadi baik, namun manusia tetap dapat bertahan hidup. Tanpanya kebutuhan sekunder ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer. Jadi kalau sandang pangan papan, teman-teman mau nongkrong di kafe, teman-teman mau liburan, itu nggak apa-apa. Yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan manusia ya, nggak terlalu nih. Ya. Umumnya berupa barang yang diam, mewah seperti mobil mewah, perhiasan. Kita tahulah, ya kan? Daripada tuh mobil mewah di garasi nggak kepake, daripada perhiasan nggak kepake, mendingan kita untuk memenuhi kebutuhan primer dulu. Nah, di sini yang terakhir ada menyusun skala prioritas ya teman-teman. Mohon izin waktunya sebentar lagi karena tadi agak sedikit ini ya kita sedikit lama untuk masuknya. Mohon izin untuk sekitar 5 menit lagi teman-teman. Habis itu kita tanya jawab beberapa pertanyaan. Oke, di sini yang terakhir, cara menyusun skala prioritas. Bagaimana sih caranya, template-nya itu gimana sih? Nah, di sini saya membuat satu kasus ya, contoh satu kasus. Ada seorang pemuda bernama Adi yang mendapatkan penghasilan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Uang ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Adi agar ia bisa memenuhi segala kebutuhannya tanpa kekurangan selama 1 bulan. Maka dari itu Adi memutuskan untuk menyusun skala prioritasnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Langkah pertama, Adi harus menuliskan semua kebutuhan selama 1 bulan berdasarkan kepentingannya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman memiliki uang 2 juta, nah ini teman-teman sebulan nih butuh apa aja nih? Ini contoh ya, ini contoh. Si Adi ini setiap bulan ini dia harus memenuhi kurang lebihnya itu 6 kebutuhan. Yang pertama transportasi, yang kedua uang jajan, yang ketiga itu hadiah orang tua, dia ngasih orang tuanya. Yang keempat kuota internet, yang kelima dia nongkrong di kafe, yang keenam dia beli sepatu. Nah, dicatatlah sama dia, cukup lah ini 2 juta. Ya kan, ini template seperti ini teman-teman, simpel aja sih. Jadi teman-teman yang masih bingung gimana sih cara bikin skala prioritas, nah ini ya, nanti materinya setelah Zoom ini akan saya bagikan. Template membuat skala prioritas. Nah ini seperti ini, jadi gitu, kebutuhannya ditulis apa aja nih, tulis nominalnya juga berapa nih kira-kira untuk sebulan. Nah selanjutnya, langkah kedua, ya kan, langkah kedua yaitu si Adi ini, bentar. Suara saya masih terdengar teman-teman? Masih. 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 Siap. Oke. Cara yang kedua, nah setelah tadi ditulis tuh ya kebutuhannya, nah terus kita bikin nih yang penting, mendesak, kurang mendesak, dan tidak penting gitu. Dari kebutuhan yang tadi, yang paling penting yang mana nih? Hadiah untuk orang tua. Yang pertama kita kasih untuk orang tua kita. Terus transportasi kita. Terus yang mendesak nih, ya kuota internet ya kan. Zaman sekarang nggak mungkin lah HP kita nggak punya internet gitu. Karena itu informasi di situ semua gitu. Yang kurang mendesak, uang jajan, beli sepatu, itu kurang mendesak, jadi bisa dikurangin. Yang tidak penting, nongkrong di kafe. Nah yang tadi saya bilang, itu uang lebih aja lah gitu, yang nggak terlalu diutamain gitu. Di sini garis besar ya, maksudnya nongkrong di kafe itu gini loh, teman-teman memaksakan hidup dengan konsumsi yang sedang trending, yang sedang mewah, padahal kita belum bisa gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Nah next, di sini agak, mohon maaf teman-teman agak sedikit nge-lag ya. Nah, di sini ada cara mengatur keuangan di masa sulit. Ya, teman-teman susun anggaran pengeluaran, bayar tagihan sesegera mungkin ya, kalau punya tagihan. Terus pertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya cari penghasilan tambahan, teman-teman. Ingat ya, sekarang masa sulit. Kita kalau bisa jangan hanya satu, bahasanya jangan hanya satu lubang lah. Kalau bisa kita banyak nih, kita jual ini, kita investasi, kita juga bekerja. Itu gunanya apa? Ya, itu penghasilan tambahan untuk kita kalau penghasilan pokok kita itu kurang. Terus yang kelima, siapkan dana untuk kebutuhan darurat.
Nah, terus teman-teman di masa sulit ini hindari nih ya. Yang pertama, berhutang. Kalau bisa jangan kita berhutang karena ini apa namanya itu bakal menyulitkan kita gitu. Tapi kalau teman-teman ingin berhutang, ingat jangan ya, jangan di rentenir, jangan di mana, kalau bisa kita ke keluarga aja dulu karena dengan adanya bunga nanti teman-teman bakal susah sendiri. Terus tidak menabung ya, jangan nggak nabung. Kalau punya duit dikit nabung aja nggak apa-apa ya buat kebutuhan di masa yang akan datang gitu. Terus beli makan di luar nanti dulu deh, kalau masih bisa masak di rumah ya di rumah aja dulu gitu untuk meminimalisir pengeluaran. Yang selanjutnya yang keempat, berbelanja dengan kartu ATM. Yang dimaksud ini yaitu kartu kredit ya. Kalau teman-teman belum mampu ya, ingat kalau teman-teman belum mampu jangan jangan sampai lah itu pakai kartu kredit. Tapi kalau mampu sih ya boleh aja gitu. Tapi zaman sekarang kan gitu, anak muda nggak punya duit tapi kartu kredit, wah itu menyiksa. Terus yang terakhir, ingin melakukan semua sekaligus. Satu-satu aja dulu ya, teman-teman. Bayar ini, satu-satu aja dulu. Yang mana yang lebih penting. Oke, baik teman-teman. Itulah presentasi dari saya, 25 slide ya. Dengan singkat-singkatnya gitu. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata dari saya atau pemaparan saya yang kurang tepat, mohon kita diingatkan gitu teman-teman, mohon diberi masukan untuk saya juga gitu. Terima kasih, matur nuwun, apa nih banyak banget nih bahasanya. Oke, ya thank you lah teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan pemaparan saya. Syukron, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Regita, dipersilakan. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, terima kasih Mas Ade atas materinya. Semoga materi yang disampaikan Mas Ade bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kan aku mau nanya-nanya. Nggak ada yang dapat. Nah, teman-teman, ini udah belum sih? Bukaku mana? Udah, ini udah. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab antara pemberi materi dengan peserta. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari hadirin, saya beri kesempatan. Teman-teman, Untuk pola pikir itu, Pak Ade Faisal, saya mau bertanya. Ya, gimana? Yes. Gimana? Ya, silakan. Jadi untuk pola pikir itu berarti dia berpengaruh nggak sih untuk di lingkungan hidup itu? Jadi misalkan di lingkungan hidupnya itu dia lebih baik maksudnya untuk pola pikirnya. Nah di lingkungan yang satunya lagi kurang buruk gitu. Jadi itu berpengaruh nggak kira-kira?
Ya, jadi terima kasih Mas Putra Sawaludin. Nah, ya jadi pola pikir itu ya sangat berpengaruh juga Mas Putra. Kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan pola pikirnya dia itu negatif, tentu implementasi daripada pola pikirnya itu terkadang memang negatif. Karena kenapa? Karena pola pikirnya itu negatif. Ya makanya ada pepatah, setiap orang yang memikirkan tindakannya pasti terselamat daripada mara bencana. Nah, jika seorang manusia atau kita nih selaku anak muda ya kan mempunyai pola pikir yang positif, pola pikir yang baik pada lingkungan kita, maka pengaplikasian dan implementasi perilaku kita pasti baik, apalagi di lingkungan masyarakat gitu loh. Sebagai anak muda terkadang kita ini dianggap itu sebagai contoh ya, inilah apa sih pengrusuh gitu anak-anak muda nih kadang-kadang kan gitu sebagai membuat onar lah gitu. Karena kenapa? Karena pola pikir masyarakat itu buruk terhadap anak-anak muda, sehingga jika anak-anak mudanya ingin membuat suatu suatu kegiatan atau suatu rencana itu terkadang diremehkan. Karena kenapa? Karena sudah tercap pola pikir masyarakat itu terhadap anak-anak muda itu seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita anak-anak muda itu untuk melepaskan pola pikir seperti itu? Dengan cara apa? Pengaplikasian dari pola pikir yang positif terhadap lingkungan kita yang memberikan manfaat untuk sekitar. Begitu, Mas Putra. Baik, Kak Ipa, saya mengerti. Oke. Baik, saya Cukup teman-teman? Cukup. Oke. Kalau misalkan cukup, bisa saya kembalikan lagi. Mbak Regina, persilakan. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara, ya ini penutupan. Terima kasih Mas Ade atas sesi tanya jawabnya. Semoga bermanfaat ilmunya untuk teman-teman semua. Mari kita tutup acara PKM ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang. Sepatah dua patah, saya ingin sampaikan untuk kita semua agar tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Tetap menjalani protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dinyalakan dulu kameranya. Kita mau screenshot. Bisa nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon dinyalakan kameranya bisa. Mohon dinyalakan kameranya bisa. Kita mau screenshot. Jangan lupa ya, Dek dan kawan-kawan, dokumentasi. Siap, Ibu. Untuk dilampirkan nanti di laporan. Siap. Oke, Ibu. Kita screenshot. Ya. Saya videoin. Ayo. Di video juga kan ya? Di record, Bu. Saya lagi videoin ini. Siap. Yang lain bisa screenshot. Ayo. Blok-blokan. Oke. Di video kok. Di sini juga video. Hidup dulu. Iya, maksudnya rekam.
Ya, teman-teman. Terima kasih. Ibu, ada yang mau ditambahkan, Ibu? Ya, teman sedikit mungkin apresiasi untuk kegiatan hari ini. Bagus sekali pemaparan materinya, kelihatan menguasai materi ya. Kayaknya cukup siap ini ya untuk persiapan hari ini. Ya, Bu. Terima kasih, semangat ya. Sama-sama, Ibu. Makasih banyak ya, Semoga Ibu. sukses semuanya. Amin. Sama-sama. Amin. Makasih, Bu. Dah, teman-teman yang ingin keluar bisa dipersilakan. Terima kasih semua. Sama-sama. Jenis ya. Ya, Bu. Udah. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya semua. Ya, Bu. Iya.